Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semuanya sehat, semuanya lancar ya. Ya. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan anak-anak dipimpin. Siapa? Ya, silakan Reza pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dalam hati kita masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke. Ya, gimana anak-anak? Semuanya hadir? 5 sakit Pak. Oh, ada 5 sakit. Ada 5 ya Pak. 5 sakit. Iya, kita doakan ya semoga cepat diberi kesembuhan Amin. dan semoga bisa bergabung lagi dengan kita menjalankan aktivitas dan belajar bersama. Amin. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini pertemuan sekarang kita akan membahas hukum Ohm, masih di listrik dinamis ya. Oke, ada yang sudah tadi malam membaca atau mengetahui sebelumnya tentang hukum Ohm itu apa? Saya Pak. Ya, Reza, gimana? Jadi si hukum Ohm ini ditemukan oleh George Simon Ohm. Itu dia berasal dari Jerman, lahir pada tahun 1787 Pak. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Reza. Mana? Oke, hukum Ohm ditemukan oleh George Simon Ohm. Kenapa hukum Ohm? Karena diambil dari namanya ya, anak-anak ya. Dia berasal dari Jerman. Dan Reza tahu dari mana sumbernya? Atau Semalam saya baca buku Pak, majalah punya kakak saya. Oh ya, Ya. sudah baca ya sebelumnya ya, punya majalah kakaknya. Oke. Baik, kita akan langsung masuk ke materi yaitu tentang hukum Ohm. Ya, jadi teori yang pertama menyatakan bahwa hubungan antara kuat arus listrik dan hambatan atau R ya, kita tulis R, itu nilainya berbanding terbalik. Jadi gimana maksudnya? Jadi ketika nilai arus listriknya bernilai besar, maka nilai hambatannya akan lebih kecil dari arus listrik itu. Begitupun sebaliknya, jika nilai hambatannya yang lebih besar dari nilai arus listriknya, maka nilai kuat arus listriknya akan lebih kecil dari hambatan itu. Itu teori yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu antara arus dengan tegangan. Hubungan antara arus listrik dan tegangan pada setiap ujung kawat penghantar itu nilainya berbanding lurus. Jadi dapat disimpulkan bahwa arus listrik akan sebanding dengan nilai tegangan dan akan berbanding terbalik dengan nilai hambatan. Ini ya yang ada di buku anak-anak semua, bahwa I berbanding lurus dengan nilai tegangannya dan berbanding terbalik dengan nilai hambatannya. Ya, dari rumus ini secara matematis kita akan mendapatkan nilai hambatannya berarti sebesar P per I, dan nilai tegangannya sebesar I dikalikan dengan R. Oke, jadi seperti ini ya, ya. Ya, dari ini kita akan langsung membahas di hukum Ohm secara rangkaian seri dan paralel. Ya, selanjutnya kita masuk ke rangkaian seri pada hukum Ohm. Rangkaian seri ya. Oke, untuk rangkaian seri Bapak gambarkan ada suatu rangkaian seri. Jumlah di sini terdapat 27 volt. Kemudian di sini terdapat hambatan sebesar 3 ohm. Kemudian di sini terdapat hambatan sebesar 6 ohm. Oke, anak-anak. Dari sini kita
akan mencari tahu ya, berapa sih besar arus listriknya ya. Hitung aja, di sini adalah titik A, kemudian di sini titik B. Ya. Jadi tadi apa? Arus listrik adalah sebanding dengan nilai tegangannya dan berbanding terbalik dengan nilai hambatannya. Maka nilai rangkaian seri ini kita ubah dulu menjadi nilai hambatan total. Hambatan totalnya berapa sih? Oke, kalau seri ditambah ya, R1 tambah R2, jadi ada 3 ditambah 6 sama dengan 9 ohm ya. Oke, untuk voltnya sudah diketahui sebesar 27 volt tegangannya. Maka yang dapat kita ketahui dari ini adalah arus listriknya. Arusnya tadi apa? Arus sebanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan nilai hambatannya. Maka kita dapatkan ini yang 27 volt dan nilai hambatannya sebesar 9 ohm. Maka kita hasilkan arus listrik pada rangkaian ini adalah sebesar 3 ampere ya. Jadi untuk rangkaian seri nilai arus listriknya akan selalu sama, 3 ampere, 3 ampere, 3 ampere. Oke. Seperti itu ya rangkaian seri. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian paralel. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian paralel. Oke, kita coba langsung juga menggambarkan rangkaiannya. Kita mempunyai sebuah rangkaian paralel ya. Oke. Anak-anak ya. Jadi di sini misal ada 36 volt. Saya tulis. Lalu di sini ada R1-nya sebesar 3, R2-nya sebesar 6, R3-nya sebesar 9. Oke. Nah, di sini kalau pada rangkaian seri arus itu akan sama masuk pada setiap hambatannya. Nah, kalau di sini akan berbeda karena nilai hambatannya. Karena kenapa? Karena tadi arus bernilai berbanding terbalik dengan hambatan. Maka yang di sini akan kita cari adalah I per titik di ini, hitunglah I1 ya, ini I2 dan ini I3. Maka akan kita cari totalnya nanti berapa. Oke. Kita buktikan yang total dulu ya. Jadi ini kalau kita tambahkan RP-nya, R paralelnya, hambatan paralel sama dengan 1, ini 1 per RP ya, 1 per 3 tambah 1 per 6 tambah 1 per 9. Oke, kita jumlah berarti ada 18 ya. Pas bagi 3 6, di sini dapat 6, di sini dapat 3, di sini dapat 2. Berarti ada 11 per 18. Hambatan paralelnya berarti 18 per 11. Oke. Berarti nilai I-nya sama kayak tadi. Sini kita ketahui P per R. V-nya 36 dibagi 18 per 11. Jadi ini nilai ini sama dengan ya. Sama dengan 36 dikali 11 per 18. Ini kita coret 2 sama dengan 22 ampere ya, totalnya. Jadi anak-anak seperti itu ya. Paham anak-anak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya ada yang ingin bertanya sebelumnya? Oh, iya, saya Pak. Iya, gimana Afdal? Kalau di rumah itu kita makainya rangkaian paralel atau seri ya, Pak? Iya, untuk di rumah kita makainya rangkaian paralel atau seri. Ya, anak-anak ada yang bisa jawab atau enggak? Saya, Pak. Oh ya, Reza, gimana? Jadi kalau menurut saya ya Pak, jadi di rumah itu pasti pakai rangkaian paralel Pak. Karena kalau rangkaian paralel itu nih, misalnya contoh ya Pak, di rumah kita pakai paralel, kita menyalakan lampu saklar itu di kamar mandi. Pasti yang nyalanya itu di kamar mandi aja dan yang lain nggak bakal nyala Pak. Beda lain halnya dengan rangkaian seri, yang mana apabila kita menyalakan satu saklar maka semuanya pasti akan ikut nyala Pak.
Jadi menurut saya pasti menggunakan rangkaian paralel, Pak. Iya. Bagus sekali ya dari jawaban Reza ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Jadi seperti itu ya, Afdal ya. Iya Pak, makasih. Cukup. Kita selanjutnya membuat kelompok ya. Kita berkelompok. Anak-anak silakan membuat kelompok. Satu kelompoknya per meja aja deh. Iya, Pak. Jadi berdua-berdua ya. Jadi ada gambar sebuah rangkaian di mana diketahui rangkaian tersebut terdapat titik A, B, dan C. Di mana diketahui ada 3 buah rangkaian resistor ya. Ada 3 buah hambatan di sini. Diketahui R1 3 ohm, R2 6 ohm, dan R3-nya di sini 2 ohm. R1 R2 dirangkai secara paralel dan R3 dirangkai secara seri sendiri. Kemudian diketahui ada arus di sini sebesar 3 ampere. Silakan anak-anak, waktunya 8 menit. Cukup ya? Cukup Pak. Oke, silakan dikerjakan dulu bareng-bareng kelompoknya. Ya, sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Oke, silakan perwakilan satu orang siapa yang ingin maju? Sudah, Pak. Oke, Reza silakan Reza maju. Nih ya spidolnya ya. Sudah, Pak. Iya. Terima kasih Reza, silahkan duduk kembali. Oke, tepuk tangan dulu anak-anak buat Reza. Oke. Kita lihat di sini anak-anak ya. Sambil dilihat punya kalian semua, dilihat jawabannya, kita samakan, kita cocokkan. Jadi di sini R totalnya 1/3 plus 1/6. Ini maksudnya ini ya. R1 R2 ya. R1 R2 1/3 1/6. Terus sama dengan 2 plus 1/6 sama dengan 3/6 sama dengan 3 sama dengan 2. Diketahui, jadi ini maksudnya di sini adalah RP-nya sama dengan 2 ohm. Oke? Nah, karena R total yang ditanyakan, hambatan total, maka R ini dengan R seri ini ditambahkan. Karena ini sudah jadi rangkaian seri ya. Ini rangkaian seri tinggal ditambahkan 2 tambah 2 sama dengan 4 ohm. Ya, baik. Betul? Betul anak-anak? Ada yang beda? Betul, Pak. Sama. Betul Pak. Sama. Beda, nggak ada yang beda ya? Iya. Oke. Terus kita lanjut di tegangan totalnya ya. V totalnya sama dengan V sama dengan I kali R. 3 kali 4 sama dengan 12. Ada yang beda jawabannya? Udah. Sama Pak. Sama? Iya, Pak. Sama semua ya? Iya. Oke. Benar ya, jadi di sini V totalnya adalah 1 kali I kali R, 3 kali 4 sama dengan 12 volt. Kenapa? Karena di sini sudah diketahui I3-nya, arus yang mengalirnya secara total ya. Oke, dari apa yang sudah kita pelajari, ada yang ingin menyampaikan salah satu apa saja tadi yang sudah kita bahas bersama-sama? Saya Pak, jadi hubungan antara besar hambatan dengan kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian itu berbanding terbalik. Jadi misalnya kalau hambatan yang dipasang pada rangkaian bernilai besar, maka arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut bernilai kecil. Nah sebaliknya, kalau hambatan yang dipasang pada rangkaian bernilai kecil, maka arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut bernilai besar. Ya, tepuk tangan dulu buat Afdan. Bagus ya. Jadi hubungan antara hambatan dengan arus listrik adalah berbanding terbalik. Ini ya, seperti itu ya anak-anaknya. Sampai di sini dulu ya pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Yang sakit tadi siapa? 5. 5 ya? Iya. Ya. Semoga cepat diberi kesembuhan dan besok supaya bisa berangkat ke sekolah lagi ya. Amin. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bapak mohon maaf apabila ada
kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.